Tepung itu bisa meredam api ya. Bahan bakunya dari ubi. Tu dekat Kalimantan tu terbakar, brother. Brother masih bau lagi nak fikir. Bau nak bersorak. Spek buat Malaysia. Lihat nih, cuma 12 detik. Pesawat Malaysia angkut 6.137 liter air untuk memadamkan hutan di Sumatera. Kalian bayangin. Di tengah kebakaran hutan di sebagian wilayah Indonesia, pesawat ini bisa jadi salah satu senjata pemadam dari udara, guys. Ini punya dua mesin Pratt & Whitney PW123AF yang menghasilkan kecepatan maksimum sekitar 375 km per jam. Yang bikin spesial, pesawat ini bisa mengambil lebih dari 6.000 liter air hanya dalam sekitar 12 detik dengan meluncur di permukaan air, lalu langsung membawanya ke lokasi kebakaran. Gak cuma itu, Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya ya, amin. Oke teman-teman, nah terima kasih buat kalian yang tanya Sari kemana, kenapa tak aktif kembali. Ya sekarang kita mulai lagi di channel ini. Oke, so ya, kita masuk ke topiknya ya. Macam yang kita tahu, dekat Malaysia ini sekarang polusi udara tak baik ya, disebabkan kebakaran hutan dekat Indonesia, tepatnya dekat Kalimantan di sana. Jerebunya sampailah ke sini. Udara memang tak baik lah, bau tau. Sampai beberapa sekolah di Malaysia ini, apalagi dekat Sabah Sarawak ya, Sarawak sana itu banyak yang diberhentikan, tak sekolah mereka, sekolah dari rumah kan. Nah itulah, tapi sekarang beritanya Sari ada tengok kan, Malaysia sudah memberikan bantuan, dan yang lebih mengejutkan 12 detik saja sudah padam itu apinya. Wow, luar biasa ya. Selama ini Malaysia sebenarnya mau cepat-cepat tolong, tapi belum ada lampu hijau daripada pemerintah Indonesia, jadi tak boleh berikan bantuan. Sudah ada lampu hijau yang mereka berikan bantuan selama 12 detik saja padam apinya. Oke teman-teman, kita tonton dulu bagaimana beritanya. Jumlah langsung saja. Nah ini dia. Cuma 12 detik ya, pesawat Malaysia angkut 6137 liter air untuk padamkan karhutla di Sumatera ya. Di Sumatera ke? Bukan dekat Kalimantan ya? Sari tak tengok sangat berita, tapi tahulah ya kebakaran hutan ini. Wow, 12 detik tersiram semuanya. Luar biasa ya. Itulah Malaysia ini kan. Terharu saya macam ini. Saudara, rakyat Indonesia ni sebenarnya lebih jauh pandangannya daripada wakil rakyat mereka sendiri tau. Bayangkan tengah kebakaran di Kalimantan masih belum kunjung padam. Rakyat mereka sendiri dah fikirkan untuk pihak kerajaan hentikan sementara program MBG. Gunakan dananya untuk beli pesawat Super Scooper. Bapa, rakyat bapa sendiri pun tahu apa yang patut dilakukan untuk padam kebakaran. Dan apa yang mereka minta, Malaysia dah ada. Itu yang Malaysia tawarkan bantuan, kerana Malaysia memang dah bersedia. Macam sebelum ni, waktu kebakaran di Sumatera pun, Malaysia dapat lampu hijau untuk bantu Indonesia. Jadi Malaysia hantar pesawat tu dan berjaya padamkan kebakaran. Tapi untuk Kalimantan ni kan, entahlah, kerajaan bapa ni serius ke tak serius nak padamkan api ke nak main dengan api? Kalau bapak lihat satelit NASA pun, asap kebakaran tu dah sampai ke Sarawak, sampai banyak sekolah ditutup. Sedangkan bulan depan ni mereka akan hadapi peperiksaan yang sangat penting peringkat nasional. Singapura pula akan ada F1. Jadi tolonglah bapak, janganlah pula bapak kata Malaysia hanya tahu memprotes, tak mahu membantu. Hakikatnya Malaysia dah hulurkan tangan. Malah Malaysia dah ajukan isu ni kepada ASEAN. Seru rakan-rakan serantau berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek untuk cari jalan dan bantu Indonesia hadapi bencana. Assalamualaikum saudara. Saudara, isu kebakaran hutan di Kalimantan, Tok Mat ajukan ke ASEAN.
Lalu ini wakil kerajaan Indonesia respon. Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan. Dia buka sawit juga di sini. Malah Mereka punya disalahkan. peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini. Untuk makluman Bapak, Malaysia tak pernah tunggu untuk diminta sebelum tawarkan Betul. bantuan. Buktinya, beberapa hari sebelum kenyataan Bapak, Malaysia dah tawarkan bantuan. Malah, sehari sebelum Bapak buat kenyataan macam tu, tawaran tersebut disampaikan lagi. Bantuan telah ditawarkan. Jadi tinggal lampu hijau je untuk pihak kerajaan Bapak buka ruang udara. Malaysia boleh hantar bomba, tolong padamkan Betul. kebakaran. Kerana begitulah langgam Malaysia berhadapan dengan bencana. Rungkaikan dulu yang kusut musibahnya, hulurkan bantuan, barulah telusuri Betul. puncanya, perhalusi kesalahan. Dan perlu difahami Bapak, yang diajukan kepada ASEAN bukanlah tindakan untuk menyeret kerajaan Indonesia ke Mahkamah Antarabangsa. Sebaliknya, yang diajukan berbentuk seruan kepada penyelesaian secara bersama. Okey, karena tiap-tiap Malaysia tahun ya. seru rakan-rakan ASEAN tarik kerusi duduk semeja, tumpu perhatian terhadap isu yang sedang berlaku dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Oh, bukannya apa-apa ya, menyalahkan. Malaysia pun, Singapura juga ada lahan sawit katanya. Bukan cepat-cepat macam mana cara memikirkan supaya cepat padam apinya, ini malah menyalahkan. Malaysia pun harus juga tolong gitu ya. Dah dibagi mau tolong tapi katanya nanti dulu. Sekarang sudah dibuka jalan 12 detik settle ya. Aduh, bukannya dari lama ya. Bukan di Indonesia saja kena dampaknya, di Malaysia juga kan. Kita sekarang tak bagus kan, hirup udara yang jerebu ini memang sangat teruk lah ya. Aduh, okey, kita tonton lagi bagaimana tanggapan orang tentang hal ini. Respect buat Malaysia. Lihat nih, cuma 12 detik. Pesawat Malaysia angkut 6.137 liter air untuk memadamkan hutan di Sumatera. Kalian bayangin. Kalau negara kita seperti ini, bencana pasti cepat teratasi. Dan satwa nggak banyak yang mati. Tanaman, tumbuhan juga masih bisa ditolong gitu. Tapi apa yang terjadi? Presiden kita pergi kondangan guys. Ya, sangat-sangat sibuk beliau ini. Nggak ada waktu buat mikirin bencana rakyat. Nah, ya tanggung sendiri bencana itu buat kalian. Ya karena you know lah, programnya berjalan sesuai rencana gitu. Kan emang dibakar, bukan terbakar. Jujur saya WNI sangat-sangat malu ya. Tapi ya kami juga respect karena negara tetangga sangat gerak cepat dalam hal membantu penanganan bencana. Terlihat sangat-sangat peduli sekali dibanding kami yang tidak dipedulikan sama pemerintah kami sendiri. Ya karena program yang tidak dapat dihentikan ya itulah ya, kayak MBG, Kopdes, nah itu nggak bisa itu. Sementara yang penting genting ya udah itu urusan belakangan gitu. Program cacat yang memakan banyak anggaran itu harus tetap berjalan. Saking tidak tahu malunya ya, apa yang diharapin dari pemerintah yang terinspirasi sama Kemal Atatürk ya, idola dia. Semoga pemimpin zolim kami bisa belajar ke kerajaan kalian agar bisa lebih menghormati rakyatnya. Koreksi kalau benar. Dan yang lebih menjengkelkan dari negara tetangga yang niatnya membantu kita itu adalah dipersulit. Mana surat izinnya? Mana ini itu segala macam gitu. Padahal ini urgent Sulit loh. ya. Ininya tuh nggak ada. Udahlah kerja nggak becus kalian. Sombong pula nolak-nolakin bantuan dari negara lain. Apa salahnya tetapin sebagai bencana Sombong. nasional gitu. Buka ruang untuk negara lain membantu kita. Ini kalian kayak emang niat gitu ya menyusahkan rakyat. Ya pokoknya selama saya di Malaysia saya merasa Malaysia the best lah ya. Terbaik. Keren kalian. Terima kasih banyak ya. Respect. Tepung itu bisa meredam api ya. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Hey brother, ni bagi tahu ni. Dah berapa hari tu dekat Kalimantan tu terbakar brother. Brother masih bau lagi nak fikir. Bau nak bersorat. Api tu boleh padam pakai tepung ubi ke? Bang, bukan masa je lagi bang pergi settlekan masalah tu cepat. Bukan duduk mesyuarat meeting lagi bang. Betul-betul lah abang. Jadi tepung itu bisa meredam api ya. Menarik sekali. Bahan bakunya dari ubi, Garam. dari singkong. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Malaysia karena pesawat Malaysia baru telah sadar ya. membantu memadamkan kebakaran di Kalimantan. Walaupun kita sering bergaduh, sering berantem, sering saling merendahkan, sering saling menghina, tapi inilah bukti dari saudara dekat tadi. Walaupun sering gaduh, kalau satu sakit, satu pun juga
merasakan sakit yang sama ya. Jadi saudara ini tidak bisa terelakkan ya. Walaupun satu sama lain kita tidak mengakui bahwa kita ini serumpun, kita tidak mau mengakui bahwa kita ini saudara, sampai ada yang tak mau makan beras dari kami. Tapi inilah salah satu bukti Karena sombong. bahwasanya itu kita saudara ya. Terima kasih sebelumnya buat Malaysia karena telah membantu memadamkan kebakaran di Kalimantan. Love you Malaysia. Oh yo, love you ano. Di tengah kebakaran hutan di sebagian wilayah Indonesia, pesawat ini bisa jadi salah satu senjata pemadam dari udara, guys. Assalamualaikum, namanya Bombardier CL-415MP, pesawat amfibi yang memang dirancang untuk misi pemadaman kebakaran. Pesawat ini punya dua mesin Pratt & Whitney PW123AF yang menghasilkan kecepatan maksimum sekitar 375 km per jam. Yang bikin spesial, pesawat ini bisa mengambil lebih dari 6.000 liter air hanya dalam sekitar 12 detik dengan meluncur di permukaan air, lalu langsung membawanya ke lokasi kebakaran. Gak cuma itu, gitu. varian MP bisa dilengkapi radar, kamera, sistem komunikasi, dan navigasi sehingga bisa digunakan untuk patroli maritim serta operasi SAR. Harganya, satu unit CL415MP ini saat masih diproduksi sekitar 550 miliar rupiah atau setara kurang dari setengah hari anggaran MBG, guys. Dengan kemampuan seperti ini, pesawat amfibi seperti CL415MP bisa menjadi salah satu opsi menarik untuk membantu menghadapi kebakaran hutan di Indonesia, terutama di wilayah yang sulit dijangkau dari darat. Kalau Indonesia punya pesawat ini, worth it gak guys menurut kalian? Oke teman-teman, nah yang peliknya saya ya, tadi pesawat itu Malaysia punya, Indonesia tak punya ya. Segitu negara besar yang dikatanya digembar-gembornya kan. Kami ada semuanya, tapi pesawat jenis yang tadi itu negara kita tak punya. Yang negara kita ini kita tahulah setiap tahun ada saja bencana kebakaran hutan ya kan. Kalau nggak di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana lah di Indonesia sana. Indonesia pun belum punya ini ya. Sedangkan negara kecil yang mereka katakan macam Malaysia sudah ada itu, bahkan memberi bantuan kepada negara kita ya. Buka mata lah, duh. Worth it lah, mestilah kan, karena di Indonesia sana banyak sekali kebakaran hutan setiap tahun ya, bukan terbakar, mungkin ada oknum-oknum yang membakar ya. Tak tahulah, saya pun berpikiran macam mana. Yang tadi lagi katanya kan dipersulit ketika orang negara lain memberikan bantuan kepada Indonesia, padahal sudah lama pun Malaysia ini mau membantu ke sana cepat memberikan pesawat itu, tapi ditolak kan, tidak dipermudahkan, dipersulit bahkan, padahal niat membantu. Begitulah di sana ya, kalau tak dipermudahkan tak sah rasanya. Gitulah ya. Nah, terima kasih juga buat Malaysia, ramai juga orang Indonesia juga. Come on lah guys, banyak sangat lah ya kita ini dibantu oleh Malaysia. Asal ada bencana di Indonesia yang susah untuk diperbaiki dengan cepat oleh pemerintah, negara lain berduyun-duyun untuk membantu kita. Bahkan kalau udah siap, baru lebih mencela Malaysia lagi ya kan. Bukan hanya rakyat, pejabat-pejabatnya pun macam itu. Contohnya bapak yang tadi itu kan, katanya malah dipersalahkan juga tadi Malaysia. Kenapa Malaysia dan juga Singapura pun ada sawitnya, ada ladangnya di Indonesia, kenapa hanya protes katanya gitu ya. Padahal bukan protes pun sebenarnya kan, mereka hanya mengusulkan katanya ke pihak yang lebih atasan lagi. Nanti kita tontonlah videonya ya. Dan juga Brunei kalau tak silap, karena asapnya itu, dampaknya itu bukan di Indonesia saja, melalui udara ya. Udara ini tak kenal paspor dia. Pergi saja dia datang ke dekat Sarawak sana lebih teruk ya, dekat Brunei, sampai ke Kuala Lumpur jauh sini pun asapnya teruk guys. Malam-malam saya agak sesak napas ya. Ya begitulah kira-kira ya.
itulah. Tapi ada juga ya, Sari ada tengok pernyataan kan. Di sini ada satu postingan saya tengok ya. Malaysia dah tolong padamkan api dekat Kalimantan. Presiden Indo terima kasih pun tak. Dulu Malaysia tolong orang Aceh kena tsunami. Terima kasih pun tak. Negara sebelah ini tak ada langsung kenang budi, malah kutuk negara Malaysia lagi. Kepada Presiden Indo, cari otak lu di mana letaknya, katanya ya. Sangkin mungkin bukan mengharapkan lah ya mereka itu dipuja, diberikan terima kasih gitu ya, tapi ya sedikitnya ada kenang jasa juga ya. Jangan lama-lama mengkutuk. Bukan rakyatnya saja, pejabat-pejabatnya saya tengok pun ada yang macam itu. Padahal dikala Malaysia ada dikala Indonesia maksudnya ada kesusahan, kesulitan ya, Malaysia negara yang pertama saya tengok karena kan paling dekat kan membantu kita di sana ya. Tak tahu ceritanya kalau Malaysia yang terkena musibah pula. Apakah Indonesia siap langsung cepat untuk membantu? Coba kalian jawab. Oke teman-teman, kita tonton lagi video selanjutnya ya. Jom. Kebakaran dekat Kalimantan, Indonesia nampaknya makin serius. Dan ini juga bermaksud jerebu yang melanda Sarawak tidak menunjukkan tanda-tanda untuk reda. Guys, setakat awal bulan Ogos, sebanyak 4,041 titik panas yang dikesan dekat Kalimantan Barat. Dekat Pontianak, bacaan AQI cecah 191, manakala kepekatan PM 2.5 dilaporkan 22.4 kali lebih tinggi daripada paras panduan WHO. Sementara itu pula, Indonesia dilapor dah bagi kebenaran rasmi kepada pesawat dan juga agensi daripada Malaysia untuk masuk ke ruang udara mereka. Ini untuk menjalankan operasi dan pembenahan awan dekat kawasan sempadan Kalimantan dan Sarawak. Kebanyakan kebakaran tu dilaporkan berlaku dekat tanah gambut, dan bila tanah gambut terbakar bukan je menyala dekat permukaan, akan tetapi dia boleh terus membara dekat bawah tanah guys. Sebab tu kalau hujan biasa ataupun operasi untuk padam api daripada udara pun masih belum tentu dapat padamkan dengan cepat. Asap ni kemudian dibawa oleh angin merentasi sempadan sampailah menjejaskan Sarawak. By the way, Polis Indonesia pula dah tangkap 72 individu yang disyaki terlibat dalam 89 kes kebakaran hutan dan juga tanah dekat Kalimantan serta Sumatera. Dan kebanyakan dia orang ni dipercayai sengaja untuk bakar tanah sebab dengan cara ni jauh lebih murah untuk buka kawasan pertanian. Akan tetapi, persoalan besar dia adalah adakah dia orang ni bertindak sendiri? Of course tak. Dia orang pun kemungkinan besar menerima arahan dan juga pembiayaan daripada pihak-pihak tertentu. Dalam masa yang sama, Ahli Parlimen Indonesia Marwan Dasopang juga ada balas kritikan dengan mengatakan syarikat daripada Malaysia dan Singapura pun ada kepentingan peladangan dekat Indonesia. Jadi kata dia, Malaysia dan Singapura pun patutlah tolong untuk mencegah kebakaran. Bukan setakat membantah je. Kalau betul-betul ada syarikat asing ataupun lokal yang ada biayai pembakaran, kerajaan Indonesia mesti dedahkan nama diorang, bukti dan ambil tindakan. Jerebu ni bukan setakat masalah cuaca ataupun El Nino sahaja, akan tetapi masalah penguatkuasaan juga. Okey, jangan hanya menuduh ya kan. Kalau betul, sertakan nama buktinya. Supaya jangan salah tangkap ya kan. Karena tadi katanya di Malaysia, orang Malaysia pun, syarikat di Malaysia dan juga Singapura pun ada juga kepentingan di Indonesia. Jangan-jangan mereka. Nah, tapi secara kasarnya dia tak mengungkapkan macam itulah kan. Tapi ya itulah, kalau betul ya bagi tahu. Jangan hanya cakap saja. Nanti akan terjadinya fitnah kan. Padahal ya orang-orang kita juga di sana, oke? Warga Malaysia curhat, katanya ujian terberat adalah tetanggaan sama Indonesia. Mohon bersabar ya saudara-saudara. Mohon bersabar. Siapa tahu nanti kalian ikut masuk surga karena tetanggaan sama kita. Bayangkan, kalian warga Malaysia saja diuji, apalagi kami sebagai WNI. Jadi tidak perlu khawatir. Ingat, di balik kesulitan pasti akan ada kesulitan lainnya yang siap bergilir. Aduh. Di balik kesulitan pasti akan ada kesulitan. Pasti akan ada kemudahan, saudara-saudara.
Betul tidak? Betul. Pesan saya cuma satu, jangan sampai ini menjadi perpecahan antara negara tetangga. Soalnya saya yakin segelintir orang cuma berantem di media sosial saja. Karena nyatanya masih banyak orang Malaysia yang berkunjung ke Indonesia. Begitupun orang Indonesia. Pulang pergi ke Malaysia masih tetap aman-aman saja. Nah, ini nih yang Saya suka. itu tandanya kita masih saling menjaga. Betul nggak saudara-saudara? Transfer dulu lah. Oke teman-teman, nah di sini saya ada tengok kan beberapa tweet katanya ujian terberat Malaysia adalah punya tetangga Indonesia karena banyak sangat masalah Indonesia ya. Jadi kita sebagai tetangga, sebagai jiran maksudnya itu ya mau tidak mau kita harus tolonglah juga jiran kita kan. Ya gitulah ya bertetangga. Terima kasih lagi sekali lagi Sari ucapkan buat Malaysia. Sari pun sangat-sangat terharu sebenarnya setiap ada pertolongan daripada Malaysia. Mau apapun itu yang terjadi di Indonesia, Malaysia lah negara yang paling rapat lah dengan kami sana, yang cepat sangat membantu walaupun hal kecil lah. Contohnya itu hari yang ojek online itu mereka itu tak dapat sewa. Ya datang ramai-ramai rakyat Indonesia itu tolong order di sana supaya mereka dapat kerja, dapat orderan. Hal sekecil itu pun mereka tolong ya, apalagi hal-hal besar macam ini. Nah itulah ya patut teman-teman ataupun rakyat Indonesia yang selalu berpikiran buruk, jelek terhadap negara ini, yang kalian hina, kalian fitnah ya, macam-macam lah ya. Ya sedikit sebanyak kita tengoklah juga itu ya. Oke teman-teman, so ya itulah tadi beberapa video yang dah kita reaksikan. Kalau ada tanggapan ataupun komentar lain, korang boleh share di ruang comment section dekat bawah. So segini aja video kali ini, di video Miss hari ini. Terima kasih telah supportnya. Komen yang baik-baik supaya Sari tetap semangat lagi buat konten seterusnya untuk orang. Okay, so thank you so much. Thank you. So see you on my next video with me, Miss Sari. Bye.